Shalom. Saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berulang kali mengikuti diskusi atau dialog atau perdebatan di dalam media sosial yang seringkali membuat sebagian orang-orang Kristen kebingungan dan kewalahan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan karena mereka kurang sungguh-sungguh mempelajari Alkitab. Jadi saya himbau kepada teman-teman yang Kristen, sebelum Anda berdiskusi dengan orang-orang di luar Kristen, pastikan hidupmu sudah banyak baca firman Tuhan dan sudah banyak membaca buku referensi-referensi dari buku-buku Kristen yang terpercaya dan akurat, supaya kalian tidak terombang-ambing ketika bermunculan pengajaran-pengajaran dari luar Kristen. Nah, kalau kita melihat, tentunya ayat ini pun pernah ditanyakan oleh orang-orang di luar Kristen, yaitu di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Saya akan baca 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, perlu kita garis bawahi dan perlu kita bahas, yaitu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Seringkali ini dipakai ayat ini untuk menyerang iman Kristen dengan mengatakan bahwa orang Kristen itu harus memberitakan Tuhan itu mati. Seperti itu, karena ada kalimat yang mengatakan memberitakan kematian Tuhan. Jadi mereka berkesimpulan bahwa orang Kristen itu harus menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan itu mati. Benarkah demikian maksud ayat ini? Sebenarnya kalau kita pelajari ayat demi ayat ini, tujuannya bukan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu mati. Lalu apa maksudnya yang mengatakan memberitakan kematian Tuhan Yesus, kematian Tuhan sampai ia datang? Apa maksudnya? Kita akan lihat. Nah, kalimat memberitakan kematian Tuhan itu maksudnya bukan ingin memberitahukan bahwa Tuhan pernah mati, bukan ya. Nah, ini harus digarisbawahi. Sekali lagi, kalimat memberitakan kematian Tuhan maksudnya bukan ingin memberitahukan bahwa Tuhan pernah mati. Tetapi kalimat memberitakan kematian Tuhan maksudnya bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia sebagai Allah, Tuhan dan juru selamat, sekaligus juga mengambil natur sebagai manusia, manusia biasa sepenuhnya. Dalam kemanusiaan Yesus disiksa dan disalibkan sampai mati, dan dalam kematiannya sebagai manusia pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Artinya, ketika kita memberitahukan kematian Tuhan atau memberitakan kematian Tuhan, itu harus memberitakan perjalanan kehidupan Tuhan Yesus itu secara utuh, mulai dari kelahiran atau sebelum dia lahir, lalu dia melayani, mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dan nantinya datang yang kedua kali. Nah, itu semuanya harus diberitakan. Itulah memberitakan, yang dimaksud memberitakan kematian Tuhan itu sendiri sampai ia datang. Kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang dimaksud memberitakan kematian Tuhan, di mana dalam rencana penyaliban dan kebangkitan itu ada Allah dan Tuhan yang berperan sepenuhnya demi penyelamatan kehidupan manusia yang berdosa kepadanya di dalam dunia. Artinya
bahwa ketika Yesus itu datang ke dalam dunia, itu memang sudah direncanakan oleh Allah sepenuhnya. Itu sudah masuk dalam perencanaan Allah dan Allah terlibat di dalamnya. Tentunya inilah yang dimaksud memberitakan kematian Tuhan. Artinya ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya kepada dunia ini untuk penyelamatan dunia. Seperti itu. Yang Yesus itu adalah Allah, dia juga sekaligus manusia. Nah, dalam kemanusiaannya inilah Yesus mati. Dan ini harus disampaikan, mati sebagai manusia yang ditetapkan oleh Allah karena ada Allah yang datang menjadi manusia. Nah, ini harus dipahami. Nah, kalau kita melihat di sana bahwa 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 25 sampai 26, di sana cukup jelas dijelaskan mengenai tubuh dan darah Tuhan, atau betul-betul dijelaskan di sana tentang bagaimana perjamuan itu berkaitan tentang kematian Yesus. Nah, bagaimana perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus itu waktu itu tidak ada penjelasan secara lebih detail. Yang pastinya ketika Yesus berkata roti itu tubuh, cawan yang berisi anggur itu adalah darah Kristus, maka arahnya tentunya kepada pribadi Yesus Kristus nantinya ketika diperhadapkan dengan salib itu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud memberitakan kematian Tuhan. Ya, jadi bukan memberitakan bahwa Tuhan pernah mati, bukan, tetapi dalam misi penyelamatan dunia melalui pribadi Yesus yang mati di atas kayu salib, ada Allah yang berperan sepenuhnya. Nah, ini yang dimaksud memberitakan kematian Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.